nggak ada. Kasihan saya nahan Mas Akson gitu kan. Ya, saya kena jerat banget sama Mas Akson. Klasik dari Pak Haji Yudi sebelum Saya lebih mendalam selama kita bekerja sama dengan klien. Saya ini ada kedekatan emosional, terutama dengan Ustaz. Bertiga gelap-gelapan di teras, gimana izin, gimana berkembang. Pada waktu niatnya itu baik. Aku pengen pondok ini berkembang. Aku pengen bangun rumah sakit. Aku pengen mensejahterakan ekonomi lemah. Waktu itu saya mendukung, bikin akun kecil-kecil, minggu ini bayar koperasi 10 juta. Ya Senin cair dibagikan. Jadi itu masih dari uang kecil. Berkembang. Saya dengan keyakinan yang kuat, niat baik itu saya dukung. Tapi lama perjalanan mulai goyang, sudah mulai mengenal wanita. Di situ aku bilang saksinya bisa. Sampai naik di rel SBT, sarungmu cetak gandul. Tapi kalau sudah keluar SBT, saya yang pertama nuntut kamu. Saya bilang, demi Allah saya bilang gitu. Dan kenyataan terjadi sekarang. Saya yang melaporkan sendiri. Dan sekarang saya tuntut Mas Heri untuk menyelesaikan kesuka-suka semua. Dan saya mohon Mas Akson ini semua dari orang pondok dan anaknya itu kasihan Mas Akson. Saya miris sekali. Dengan mohon ayolah Mas Heri dengan bahasa yang pelan-pelan. Dia itu nggak bisa dipasang memang. Ayolah Mas Heri, apa sih gunanya harta? Kasihan mereka yang rumahnya sudah diplang. Kasihan mereka yang punya dana anak yatim di itu pondoknya. Orang ini datang di rumahnya dititipkan di Mas Heri, tidak ada kejelasan sama sekali. Kasihan. Jadi saya minta tolong Mas Akson, nanti nurani kita semua bersama sobat dan koordinator sampaikan ke Pak Heri. Istrinya jangan gandoli dunia lah. Nanti kalau sudah terkumpul, udah biarlah. Jadi dengan caranya gimana? Biar kita kembangkan untuk pembalian ke sobat dengan niat baik itu. Itu maksud. Terima kasih. Terakhir, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koordinator dan semua sobat. Ini adalah momen di mana kita semuanya menyaksikan bahwa kita semuanya sebenarnya ingin bangkit bersama. Betul seperti itu ya. Kita ingin merangkul semuanya, termasuk Pak Heri. Apapun kondisinya, ayo gabung lagi. Kita bangkit bersama. Insya Allah kita bisa. Namun jika kondisinya untuk hadir saja sulit, apalagi nyuwun ngapunten sudah seperti mengibarkan bendera perang dengan kita juga siap perang. Siap ya, sobat ya. Kita siap. Dan nanti akan kita lacak siapa yang membantu Heri untuk acara seperti ini, siapapun yang membantu melindungi atau apa, akan kita perang juga. Betul. Karena kita adalah umat, niat kita baik semua. Tapi kalau niat baik ini kemudian dimanfaatkan, itu yang kita tidak terima. Kita semuanya orang polos, kita semuanya orang lurus. Ketika kita dipermainkan seperti ini, kita juga bisa bangkit, kita bisa bangun, dan kita bisa melawan. Masa satu orang saja, masa kita tidak bisa mengalahkan ribuan orang. Yang pertama. Yang kedua, memang sampai saat ini yang kita kejar memang kondisi real akun. Kita sering menyampaikan ke sobat atas informasi Pak Heri bahwa informasinya adalah akunnya aman, dananya aman, dan lain sebagainya. Itu dari lisan Pak Heri. Tapi ketika kita tutup data, sampai sekarang saya belum dikasih. Kita ingin menyampaikan ke sobat apa saja, dan itu harus pakai data, bukan lisan. Tapi sampai sekarang kita belum dikasih. Bukti video dikirimkan ke saya,
Salah, bukan ini yang saya inginkan. Yang saya inginkan ini, semua akun saya ingin punya datanya agar kita bisa transparan ke semua sobat. Tapi sampai sekarang saya belum punya. Kenapa akun ini kita kejar? Karena akun ini jika data-data yang sudah kita miliki itu benar-benar akun SEM, berarti kita sudah ditipu dari awal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau memang benar dan kita sudah menghadirkan pakar di sini, bahkan yang didengung-dengungkan Well Trade, kita sudah pegang pakarnya juga. Pak Budi Herawan sudah bekerja sama dengan kita, Finance Well Trade. Kita sudah punya semua datanya. Dan jika data-data yang kita miliki ini benar, dan akun yang diberikan kepada kita termasuk Nyun Sewu kepada Mbak Yai Rofik, akun yang diberikan akun berawal dari 302. Dan kalau itu benar, berarti dari awal mengaku dia sudah berani menipu Mbak Yai Rofik. Jangan bayangkan dari awal kita ditipu. Maka akun selalu kita kejar. Dan kita sudah siapkan jaringan-jaringan yang memastikan informasi ini. Dan nyuwun ngapunten, tadi Pak Akson menyampaikan ketidaktahuan tentang akun dan lain sebagainya. Jangan sampai terjebak Pak Akson. Jenengan bisa kita nyuwun ngapunten, bisa kita anggap sebagai mungkin kalau memang jenengan ingin detail dalam menjadi pengacaranya Pak Heri, tolong yang detail, jangan sampai jenengan terjebak. Karena jika jenengan tidak menguasai informasi tentang akun ini, jenengan bisa kita anggap malah membantu Pak Heri. Maka kita itu sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Yudi, kita sudah 24 kali ditipu 378 24 kali, semua datanya kita ada, rekamannya ada, berita acaranya ada. Cik sabar kayak gini. Kita masih sabar. Umpama kita ingin katakanlah jeblosnya ke penjara, sudah dari kemarin-kemarin. Tapi kita tidak ngambil itu. Kita ingin bangkit bersama. Sampai-sampai dengan segala keterbatasan saya memberanikan diri untuk jadi kepalanya teman-teman ini. Dengan keterbatasan saya harus meladeni sobat-sobat ribuan ini. Itu pun saya tidak megang data satupun kaitannya dengan diri. Tapi saya berani. Makanya dalam kesempatan yang baik ini Pak Akson sampaikan kepada ini, jangan sampai justru menjadi musuh kita. Karena sudah banyak hal yang kita rasakan dan kepedihan yang kita rasakan. Kita schedule berapa jam pagi Sampai selesainya. atau ini finish terakhir? Mana Pak Akson? Kita schedule berapa jam lagi? Boleh saya berpendapat? Silakan. Boleh ya. Siap. Terima kasih. Pada prinsipnya seorang lawyer itu tentu bicara dalam konteks of the law-nya, of the track-nya. Kita bicara hukum. Saya melihat dalam konteks hukumnya, tentu saya akan melihat pada sisi-sisi yang lain, termasuk juga sisi sosialnya. Dalam konteks sosial apa? Hubungan batiniah yang terjadi antara penjenengan dengan Pak Heri dari awal sampai membangun sebuah prinsip-prinsip kekeluargaan yang terbungkus secara baik atas nama SBT. Saya memahami dalam konteks sosial, tetapi kalau bicara hukum memang ini panjang lebar harus kita kupas. Meskipun sekali lagi bahwa kalau bicara soal IT memang harus mendapat ada ahli, ada IT yang bisa kemudian itu akan dibaca dan kemudian akan ditelaah dalam konteks juridisnya. Tapi sekali lagi peranan saya di sini mencoba untuk membangun komunikasi, tidak ada lain tidak bukan. Itu komitmen saya di awal. Oleh karena itulah sekali lagi bahwa membangun komitmen komunikasi ini tidak mudah. Batiniah seseorang itu sifatnya adalah fluktuatif. Masih untung ketika saya masih mendapatkan kepercayaan sebagai lawyer, karena kalau tidak maka saya tidak bisa apa-apa. Itulah kenapa setidak-tidaknya dengan saya menjadi lawyer saya masih bisa untuk mengkomunikasikan apapun terkait dengan kepentingan dan aspirasi daripada
teman-teman koordinator maupun teman-teman sobat. Dan tidak cukup itu, KJ Yudi pun juga bisa untuk mengakses komunikasi itu. Artinya kita saling melengkapi satu sama lain. Kalau memang tujuannya adalah membangun rekonsiliasi, menyelesaikan secara win-win solution, secara kekeluargaan, menyelesaikan secara beradab. Karena intinya hanya dengan bisa diselesaikan dengan komunikasi. Hanya saja kalau bicara soal batinnya kan kita sendiri nggak bisa menjangkau. Ya. Jangankan kalian, saya sendiri sebagai lawyer tidak bisa memberikan jaminan apa-apa terhadap apa yang namanya Pak Juan atau Pak Heri. Begitu ya. Bentar, ini kesimpulan saya yang terakhir begini. Saya ingin mengatakan begini, Gus. Oke, kehadiran saya di sini pun juga dalam rangka memberikan sebuah harapan bahwa masalah ini bisa secara keluarga. Karena saya masih mempunyai keyakinan untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Tetapi kalau dengan cara-cara yang mungkin akan diambil, mohon maaf, mungkin saya bisa untuk mengilustrasikan, main hakim sendiri, melakukan dengan cara-cara sepihak, maka itu bukan menjadi kewenangan kami lagi. Karena justru itu akan memperkeruh suatu keadaan dan pada akhirnya untuk memperburuk apa yang namanya komunikasi. Itu saja. Karena ruangnya jelas kok. Kalau komunikasi secara kekeluargaan tidak bisa ditempuh, saya sepakat apa tadi disampaikan oleh Gus Ulu. Kalau mau ambil hukum, proses dari dulu sudah. Kalau memang itu kemudian menjadi harapan dan pada akhirnya sekarang faktanya seperti ini, monggo. Karena negara ini negara hukum. Kira-kira begitu. Oleh karena itulah sekali lagi, kalau saya secara pribadi semangatnya adalah membangun komunikasi dengan baik sehingga masalah ini diselesaikan dengan baik. Karena kalau melihat menelisik banyak aset-aset yang masih kemudian bisa diselamatkan, dan siapa tahu karena Allah mau membolak-balikan hati pada akhirnya Pak John bisa sadar kemudian dia sudah. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Sekali lagi saya menjadi pengacara Pak John tidak lebih dari 1 bulan. Tapi dari 1 bulan itu setidak-tidaknya track daripada perjalanannya. Semakin kesini, menurut saya ini, semakin kesini sebenarnya masih bisa untuk dikomunikasikan. Contoh, soalan bisa untuk kemudian dieksekusi. Eksekusi dalam pengertian apa? Sudah bisa diakta-notarilkan, dipindahkan. Kalau soal masalah nanti dijual dan sebagainya memang itu butuh waktu. Tinggal yang lain. Hanya saja dengan tinggal yang lain ini bisa dikomunikasikan dengan cara yang komunikatif. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Samsul. Entry point-nya adalah komunikatif. Kalau tidak ada soal itu, maka yang terjadi adalah deadlock. Kalau deadlock, maka hukumlah yang berbicara. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita tidak bisa berbuat apa-apa terkait masalah ini. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Monggo diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semuanya sangat tahu ya, sangat mewajah, sangat omongan kalian Bapak Akson selaku Mas dengan pelan-pelan Bapak Akson semua aspirasi kita semuanya disampaikan secara presisi. Dan pulau tete bertemu Bapak Akson. Aku dengan bisa besarnya sini SBT itu ngapunten mulai awal itu pakai jubah kiai, pakai jubah NU, pakai jubah Gus, pakai jubah pondok, pakai jubah anak yatim, pakai jubah orang masjid, dan pakai jubah niku wong NU, wong awam pasti kan mungkin kiai-kiai nenek kok apa maneh awak dhewe. Lah kula dhewe ning nyaut atusan juta. Kula dhewe niki anak yatim ya, di pondok ya anak yatim. Kalau niku dengan pakai jubah-jubah yang seperti ini orang-orang awam kan bisa tertipu dengan adanya seperti ini. Kula awal nggih sami padha seneng kabeh dengan adanya seperti ini. Kula niku kula nyuwun dhateng Bapak Akson dengan kondisi yang seperti ini bukan apa dari orang awam kata yang menjadi anak yatim juga kayak menjadi banyak anak-anak di pondok-pondok itu tadinya mau bangun bahkan itu bukan